Sentence. Ketahanan pendapatan merupakan kunci analisis dan penilaian ekuitas yang efektif. Analisis presentasi pendapatan merupakan tujuan utama analisis. Atribut earning percentage meliputi stabilitas, prediktabilitas, variabilitas, tren, manajemen laba, dan metode akuntansi. Ada dua metode umum untuk membantu menilai earning percentage. Yang pertama, penyusunan kembali laporan laba rugi. Yang kedua, ada menyesuaikan laporan laba rugi. Perhitungan ulang dan menyesuaikan pendapatan membantu dalam menentukan daya perolehan. Informasi untuk menyusun kembali dan menyesuaikan. Yang pertama, laba rugi, termasuk subdivisinya. Itu dalam pendapatan dari operasi yang dilanjutkan, pendapatan dari operasi yang dihentikan, keuntungan dan kerugian luar biasa, efek kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi. Yang kedua, laporan keuangan dan catatan lainnya. Yang ketiga, ada pembahasan dan analisis manajemen. Yang keempat, lainnya perubahan bauran produk, inovasi teknologi, penggantian kerja, dan kendala bahan baku. Menyusun ulang pendapatan dan komponen pendapatan bertujuan mengatur ulang untuk menyediakan klasifikasi yang bermakna dan format yang relevan untuk analisis. Itu yang pertama, komponen dapat disusun ulang, dibagi lagi, atau dikenakan pajak, tetapi totalnya harus disesuaikan dengan laba bersih setiap periode. Yang kedua, beban diskresioner, komponen seperti ekuitas dalam pendapatan atau rugi, anak perusahaan atau afiliasi yang tidak dikonsolidasi harus dipisahkan. Yang ketiga, ada komponen yang dilaporkan sebelum pajak harus dihilangkan beserta pajak-pajaknya jika direklasifikasi terpisah dari pendapatan dari operasi berkelanjutan. Selanjutnya, pengungkapan pajak penghasilan kemungkinan seseorang untuk memisahkan faktor-faktor yang mengurangi atau meningkatkan pajak seperti pengurangan kredit pajak, tarif keuntungan modal, pendapatan bebas pajak, tarif pajak asing yang lebih rendah, atau bisa menambahkan dengan pajak asing tambahan, biaya yang tidak dapat dikurangkan dari pajak, dan pajak negara bagian dan lokal dikurangi manfaat pajak federal. Selanjutnya ada pos-pos yang tidak berwujud dapat dianggap sebagai suatu jumlah sekaligus yang diberi label-label lain. Selanjutnya ada earnings persistent. Persisten laba adalah konsep krusial dalam analisis keuangan yang merujuk pada seberapa besar kemungkinan laba suatu perusahaan akan berlanjut atau bertahan di masa depan. Pemahaman tentang persistensi laba sangat penting bagi investor dan analis untuk mengevaluasi kualitas laba yang dilaporkan dan membuat proyeksi yang lebih akurat mengenai kinerja finansial di masa mendatang. Untuk mencapai pemahaman yang mendalam ini, seringkali diperlukan penyesuaian terhadap laba dan komponen-komponennya. Yang pertama itu menyesuaikan laba dan komponen laba. Tujuan utama dari penyesuaian laba adalah untuk mengaitkan setiap komponen laba dengan periode akuntansi, di mana laba tersebut paling relevan dan mencerminkan peristiwa ekonomi yang mendasarinya. Proses penyesuaian ini umumnya memanfaatkan data dari laporan laba rugi yang telah disusun ulang atau recast income statements, serta informasi relevan lainnya yang tersedia. Penyesuaian ini krusial untuk memastikan bahwa data laba yang digunakan dalam analisis persistensi adalah akurat, konsisten, dan dapat diperbandingkan antar periode, sehingga tidak menyesatkan dalam penilaian kerja operasional inti perusahaan. Ada beberapa prosedur penyesuaian spesifik yang umum dilakukan. Pertama, item luar biasa dan tidak biasa, yang seringkali bersifat non-berulang, perlu dialokasikan atau bersih setelah pajak ke tahun-tahun yang benar-benar relevan dengan peristiwa tersebut. Ini mencegah distorsi pada kinerja operasional inti perusahaan. Lalu yang kedua, ada manfaat pajak dari rugi fiskal yang dibawa ke depan atau operating loss carry forwards. Biasanya dipindahkan ke tahun di mana kerugian itu terjadi, bukan tahun di mana manfaat pajaknya diakui, untuk merefleksikan periode terjadinya peristiwa ekonomi yang mendasari. Yang ketiga, biaya atau manfaat dari penyelesaian gugatan hukum. Ini juga dipindahkan ke tahun-tahun sebelumnya yang relevan, karena kejadian ini seringkali merupakan konsekuensi dari peristiwa yang terjadi di masa lampau. Prosedur penyesuaian juga mencakup penanganan keuntungan dan kerugian dari pelepasan operasi yang dihentikan, yang dapat dikaitkan dengan satu atau lebih tahun sebelumnya. Mengingat penjualan atau penghentian suatu segmen bisnis merupakan keputusan strategis yang dampaknya bisa meluas ke periode-periode sebelumnya. Selain itu, periode
Selain itu, perubahan prinsip akuntansi atau estimasi seringkali memerlukan penyesuaian retrospektif. Efek kumulatif dari perubahan tersebut didistribusikan kembali ke semua tahun yang dianalisis agar data dapat diperbandingkan secara setara. Terakhir, item-item yang meningkatkan atau menurunkan ekuitas biasanya juga dimasukkan dalam proses penyesuaian, karena perubahan ekuitas dapat mempengaruhi persepsi terhadap kualitas laba perusahaan secara keseluruhan. Nah, dalam beberapa kasus, jika suatu komponen laba harus dikecualikan dari periode laporan awalnya, terdapat dua pendekatan. Kita bisa menggesernya bersih setelah pajak ke hasil operasi dari satu atau lebih periode sebelumnya, atau menyebarkannya rata-rata ke laba untuk periode yang sedang dianalisis. Penyebaran komponen ini umumnya dilakukan hanya ketika komponen tersebut tidak dapat diidentifikasi dengan periode spesifik. Penting untuk dicatat bahwa meskipun penyebaran dapat membantu dalam menentukan kekuatan laba atau earning power perusahaan, cara ini kurang efektif dalam menentukan tren laba. Yang terpenting, memindahkan keuntungan atau kerugian ke periode lain melalui penyesuaian ini tidak dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan penyajian hasil tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk klarifikasi dan penyajian yang lebih akurat untuk analisis. Lalu ada penentu persistensi laba. Persistensi laba tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh sejumlah variabel yang saling terkait. Faktor-faktor utama yang mengaruhi persistensi laba meliputi tren laba. Laba yang menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan dapat diprediksi cenderung lebih persisten. Kemudian ada juga variabilitas laba, juga sangat berpengaruh. Laba yang lebih stabil dan kurang bergejolak menunjukkan persistensi yang lebih tinggi. Sementara laba yang sangat volatil kurang dapat diandalkan. Dua faktor lain yang tak kalah penting adalah manajemen laba atau earning management dan insentif manajemen atau manajemen insentif. Praktik manajemen laba yang agresif, di mana perusahaan memanipulasi angka laba yang dilaporkan, dapat secara signifikan mengurangi persistensi laba, karena laba yang disajikan mungkin tidak mencerminkan kinerja ekonomi yang sebenarnya. Insentif yang diberikan kepada manajemen juga dapat memengaruhi keputusan operasional dan pelaporan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas dan persistensi laba yang dilaporkan. Dalam menilai persistensi laba, sangat penting untuk mempertimbangkan kinerja baik selama siklus bisnis atau jangka pendek maupun dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan akurat. Determinants dari earnings persistence atau faktor penentu keberlanjutan laba selanjutnya ada earnings management atau manajemen laba. Itu praktik-praktiknya ini dapat dilakukan dengan perubahan metode atau asumsi akuntansi, kemudian mengimbangi keuntungan dan kerugian luar biasa, kemudian big bets dengan membebankan semua kerugian dalam satu periode untuk memperbaiki periode mendatang. Kemudian penurunan nilai aset atau write downs, kemudian pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Determinasi yang selanjutnya ada manajemen insentif. Itu berpengaruh pada persistensi laba dalam tujuan dan kepentingan pribadi manajemen. Yang kedua, perusahaan yang sedang mengalami kesulitan. Yang ketiga, perusahaan makmur atau ingin menjaga reputasi. Yang keempat, rencana kompensasi manajemen. Yang kelima, insentif dan batasan berbasis akuntansi. Yang terakhir, ada target dari analisis keuangan. Kemudian penting untuk memisahkan laba stabil atau persisten dari komponen laba yang sementara atau transitori. Itu karena menilai persistensi sangat penting untuk mengukur kekuatan laba atau earning power. Yang kedua, penting karena peramalan laba masa depan bergantung pada persistensi laba saat ini. Kemudian penilaian harus fokus pada persistensi komponen keuntungan dan kerugian. Selanjutnya, tujuan dari analisis extraordinary item itu yang pertama menilai apakah suatu item bersifat sementara, antara tidak biasa, non-operasional, atau tidak berulang. Kemudian menentukan penyesuaian yang diperlukan untuk menilai persistensi laba. Selanjutnya, menentukan apakah item itu bersifat transitori. Itu dengan non-recurring operating gains atau loss itu atau keuntungan
atau rugi operasional non berulang. Itu umumnya termasuk dalam laba operasional saat ini. Kemudian tidak dimasukkan dalam laba operasional 1 tahun dan merupakan bagian dari kinerja jangka panjang. Selanjutnya, penyesuaian extraordinary items terkait persistensi meliputi yang pertama, dampak item sementara terhadap sumber daya perusahaan. Ini efek dari item sementara yang sudah dicatat dan kemungkinan terjadi item serupa di masa depan. Kemudian dampak selanjutnya, dampak item sementara dalam evaluasi manajemen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis ekuitas yang berfokus pada earning based equity valuation. Jadi di sini earning based equity valuation itu adalah pendekatan penilaian ekuitas atau nilai saham perusahaan yang didasarkan pada laba earning. Jadi perusahaan saat ini atau proyeksi laba di masa depan, itu metode ini digunakan untuk menentukan nilai wajar saham, apakah saham tersebut itu over value, under value, atau fair value di pasar. Kenapa pendekatan ini atau earning base itu penting? Yang pertama, laba mencerminkan kinerja keuangan aktual perusahaan. Yang kedua, pendekatan ini mudah dipahami dan digunakan secara luas oleh investor dan juga analis. Dan selanjutnya dapat digunakan untuk membandingkan antar perusahaan dalam satu industri yang sama. Metode-metode umum dalam earning based valuation. Yang pertama, price to earning ratio, yaitu mengukur seberapa banyak investor bersedia membayar untuk setiap Rp1 laba dan digunakan untuk menilai apakah harga saham sudah sebanding dengan kemampuan menghasilkan labanya. Yang kedua, ada earnings yield, berguna untuk membandingkan return dari saham dengan instrumen investasi lain seperti obligasi. Yang ketiga, ada PEG ratio, digunakan untuk menilai apakah harga saham sudah mempertimbangkan pertumbuhan laba masa depan. Kelebihan earning base, yang pertama, praktis dan umum digunakan dalam analisis pasar modal. Yang kedua, cocok untuk perusahaan yang sudah stabil dan menghasilkan laba. Kekurangannya, yang pertama, tidak cocok untuk perusahaan baru yang belum menghasilkan laba. Yang kedua, laba mudah dimanipulasi melalui kebijakan akuntansi. Dan yang terakhir, tidak mempertimbangkan arus kas atau risiko secara langsung. Kesimpulannya, earning based equity valuation adalah pendekatan praktis dan populer dalam menilai saham, terutama untuk perusahaan yang memiliki laba yang stabil. Meskipun sederhana, pendekatan ini tetap perlu digunakan secara hati-hati, mempertimbangkan kualitas laba dan prospek pertumbuhan perusahaannya. Lalu di sini ada materi yang terakhir, yaitu earning power and forecasting for valuation. Nah, earning power itu apa? Earning power adalah tingkat laba yang diharapkan untuk dapat bertahan atau berkelanjutan di masa depan. Ini bukan hanya sekedar laba tahun ini, tetapi juga laba yang betul-betul mencerminkan kekuatan inti operasional perusahaan. Nah, konsep ini yang menjadi dasar dari banyak model valuasi berbasis akuntansi. Untuk mengukur si earning power secara akurat, itu kita harus memperhatikan seluruh komponen laba, yang tidak hanya angka akhirnya, lalu stabilitas dan persistensi dari laba tersebut, apakah labanya naik, turun drastis, atau stabil, dan tren yang berkelanjutan di dalam komponen-komponen laba. Lalu selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengukur earning power? Pertanyaan pertama itu adalah, berapa lama jangka waktu yang harus kita gunakan? Itu menggunakan data 1 tahun, seringkali tidak dapat diandalkan. Laba 1 tahun itu bisa terdistorsi oleh banyak faktor. Karena banyak aktivitas investasi dan pendanaan perusahaan yang bersifat jangka panjang, maka lebih baik mengukur earning power dengan menggunakan rata-rata laba selama beberapa tahun. Lalu jangka waktu yang lebih panjang akan memperhalus distorsi ketidakteraturan atau efek-efek transisi yang mungkin terjadi dalam 1 tahun. Jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengukur earning power ini biasanya adalah 4 hingga 7 tahun. Lalu selain menggunakan data beberapa tahun, langkah selanjutnya itu adalah yang gak kalah penting, itu melakukan penyesuaian terhadap angka laba, terutama pada laba per saham atau earnings per share. Kenapa perlu penyesuaian? Dikarenakan laba yang dilaporkan itu sering mengandung pos-pos yang hanya bersifat sementara atau tidak berulang, seperti keuntungan penjualan aset atau biaya restrukturisasi. Pos-pos ini mengganggu gambaran laba yang sesungguhnya. Tujuan kita itu adalah membersihkan laba yang dilaporkan dari pos-pos tersebut untuk dapat mendapatkan angka laba yang normal dan betul-betul mewakili earning power perusahaan yang berkelanjutan.
Nah, semua penyesuaian ini harus memperhitungkan dampak pajaknya. Lalu mari kita lihat contoh konkret terkait proses penyesuaian ini bekerja. Jadi di sini ada tabelnya untuk menghitung adjusting earnings per share. Yang di sini tuh ada contohnya ya, kayak per share earnings-nya itu misalkan dilaporkan untuk tahun kedua itu sebesar 1,01 dolar. Kemudian diidentifikasikan pos-pos yang tidak biasa atau tidak berulang. Nah, di contoh yang satu ini tuh ada restructuring charge atau biaya restrukturisasi dan gain on sale of assets atau keuntungan penjualan aset. Nah, setiap pos ini tuh kita analisis dulu dampaknya terhadap si EPS-nya. Ada yang beberapakah yang menambah atau adakah beberapa yang mengurangi. Lalu nanti total dari dampak dari semua penyesuaian ini pada tahun kedua itu di sini sebesar 0,38 dolar. Nah, angka penyesuaian ini kita tambahkan ke EPS yang dilaporkan, yaitu 1,01 ditambah 0,38 yang menghasilkan hasil adjusted earnings per share-nya itu sebesar 1,43 dolar. Nah, angka inilah yang dianggap itu lebih akurat di dalam merepresentasikan earning power atau kekuatan laba perusahaan yang sesungguhnya pada tahun itu, karena sudah dilakukan pembersihan dari accounting noise. Nah, angka inilah yang menjadi dasar yang lebih valid untuk melakukan valuasi. Saya ingin menjelaskan forecasting for valuation adalah proses meramalkan kinerja keuangan masa depan sebagai dasar untuk menentukan nilai suatu perusahaan. Proyeksi ini menjadi input utama dalam model valuasi seperti discount cash flow and price earning multiplied. Komponen yang diperhatikan itu ada pendapatan, beban operasional, EBIT atau EBITDA, belanja modal, pertumbuhan penjualan dan margin laba, perubahan modal kerja. Lalu di sini ada metode forecastingnya. Yang pertama, proyeksi historis, menggunakan data masa lalu untuk memperkirakan masa depan. Yang kedua, top down forecasting, mulai dari prediksi makroekonomi atau industri, kemudian ke level perusahaan. Yang ketiga, bottom up forecasting, berdasarkan unit bisnis, produk atau lini usaha, diakumulasikan ke level perusahaan. Lalu output forecasting digunakan dalam discounted cash flow, menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Kedua, relative valuation, membandingkan dengan perusahaan sejenis melalui rasio seperti PE, EV, EBITDA. Skenario analysis, menilai perusahaan dalam berbagai skenario, optimis, moderat, pesimis.